Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa ya. Di pagi hari ini semangat bertambah dengan turunnya hujan. Alhamdulillah. Tentu kita sebagai orang yang beriman tidak boleh ada perasaan kenapa sih turun hujan. Justru kita bersyukur. Mudah-mudahan ini adalah bagian tanda cintanya Allah pada kita. Mudah-mudahan wisuda yang akan diadakan ini mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa ditambahkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusannya, dimudahkan rezekinya insyaallah. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa mendapatkan ridha dari Allah insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang Masya Allah, di pagi yang penuh kebahagiaan, terutama para siswa yang hendak akan diwisuda. Satu kebanggaan dan satu kenikmatan tersendiri yang pasti dirasakan oleh anak-anak yang hendak akan diwisuda. Dan begitu juga kenikmatan kebahagiaan kepada orang tua. Alhamdulillah, luar biasa ketika kita memiliki anak-anak kita telah mungkin selesai menghafal sebagian dari ayat Al-Quran. Jangankan satu juz Bapak Ibu, satu surat saja bagi orang tua itu kebahagiaannya gak ketulungan. Kenikmatannya itu Masya Allah tidak bisa digantikan dengan harta benda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salawat beriringan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya termasuk kita semua yang hadir, senantiasa mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan salat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimahullah. Di pagi hari ini saya ingin memberikan nasihat untuk saya pribadi khususnya, dan mudah-mudahan nasihat ini juga bermanfaat untuk semua yang mendengarkan dan yang hadir. Tentunya karena di saat yang seperti ini, selesainya turun hujan, kita mungkin tidak kondusif ya, tetapi paling tidak saya berharap kepada semuanya untuk senantiasa berdoa kepada Allah, sebagaimana tadi kasih ingat oleh Ustaz Abdullah, di mana Rasulullah itu menganjurkan untuk banyak berdoa ketika turun hujan. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan
Allah menambahkan kemudahan dan semakin anak-anak kita mendapatkan kemudahan untuk menghafal Al-Quran, termasuk kita. Karena bukan hanya anak kita, Bapak Ibu, tentunya kita juga. Ikhwan wa akhwat fillah rahimanillah, barakallahu fikum. Berkaitan dengan acara kita, Ibu Bapak, ini adalah acara wisuda. Wisuda anak kita yang selesai menghafal juz 30 dan juz 28. Ini bagian kecil dari Al-Qur'anul Karim. Bapak ataupun Ibu wali siswa, Al-Quran itu ada berapa juz itu? Berapa? 30 atau 36? 36, 30. Alhamdulillah 30 juz. 30 juz. Kalau ibu ditanya, yang hadir, ibu-ibu wali siswa yang hadir, yang sudah hafal 2 juz, siapa ibu? Bisa angkat tangan? Ibu bapak wali siswanya. 1 juz. Adalah, pasti ada, cuman ya malu lah mungkin ya. Enggak, saya mah enggak mau pamer. Ya Allah, alhamdulillah. Ibu ketika hadir di tempat ini, terbayang nggak ibu? Kalau anak saya nanti di wisuda, anak saya sudah hafal 1 juz, 2 juz, ada nggak rasa bahagia? Ada? Buktinya mana? Bahagianya mana ini? Senyumannya nggak ada, berarti belum bahagia nih. Mana senyumnya? Ibu bapak, saya mau cerita sedikit. Dulu ada seorang imam besar, bapak, ibu bapak. Namanya Imam Abu Hanifah. Kita mengenal ya, yang disebut dengan mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah ini, beliau ini hafal Al-Quran dan ribuan hadis, ulama besar. Walaupun begitu ibu, karena beliau sibuk, satu beliau sibuk untuk berdakwah, yang kedua juga mengurusi bisnis lainnya, maka Imam Abu Hanifah ini ibu akhirnya menitipkan anaknya, anak yang kecilnya, ditaruh di sekolahan. Kalau bahasa kita sekarang sekolah, di tempat ngaji TPA, bahasa kita gitu ya, tempat ngaji TPA, ditaruh di tempat seorang ulama. Beliau mengatakan, Ustaz, mohon maaf ini tolong bantu saya, anak saya ini untuk diajari baca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Karena kesibukan beliau seperti kita lah ya, ibu-ibu ini kan sibuk, bapak-bapak sibuk, begitu tidak? Bapak ibu sibuk tidak? Sibuk, super sibuk, sampai tidak bisa menyebutkan rangkaian acaranya itu apa saja, nggak bisa, saking banyak sibuknya. Saking sibuknya ini ulama menitipkan anaknya di seorang ulama untuk menghafal Al-Quran. Hampir 1 bulan kemudian beliau pulang dari Safar perjalanan dakwah beliau. Dan alhamdulillah ibu bapak, anaknya Abu Hanifah ini telah selesai menghafal Al-Quran surat Al-Fatihah, telah selesai menghafal Al-Quran
Al-Quran surat Al-Fatihah. Al-Quran ini suratnya kan ada 114. Baru menghafal satu surat apa ibu? Surat Al-Fatihah. Di sini ada ibu-ibu yang hafal surat Al-Fatihah tidak? Ada enggak? Insya Allah sudah hafal semua ya. Pastilah ya. Sudah hafal semua. Ini anak beliau telah dibimbing menghafal surat Al-Fatihah. Bismillah hafal. Karena rasa bahagianya ibu. Nah ini saya bercerita tentang kebahagiaan. Rasa bahagianya bapak, bahasa kita bapak, Abu Hanifah ini bapak kan. Rasa bahagianya seorang bapak anaknya hafal surat Al-Fatihah. Apa yang dilakukan? Kebahagiaannya itu, senyumannya itu merekam. Beliau membawa sekantong uang 100 dinar, 100 dirham. 100 dirham itu bahasa kita kalau sekarang dirupiahkan itu bisa mungkin 10 juta. Dibawa menuju gurunya, guru anaknya, dan diberikan hadiah. Pak Ustaz, terima kasih telah membimbing anak saya menghafal surat Al-Fatihah. Ini hadiah dari saya. Rasa bahagia saya, senang ngasih hadiah kepada gurunya. Kurang lebih mungkin 10 juta. Kira-kira ibu bahagia gak? Sekolah di sini anaknya hafal 1 juz. Bahagia tidak? Guru-gurunya dikasih apa ibu? Hah? Makasih Mas. 2M. Makasih Mas. Alhamdulillah. Paling tidak ibu, paling tidak doakan dalam sujudnya ibu. Doakan mudah-mudahan guru-guru anak saya ini dipanjangkan umurnya, diberkahi, dimudahkan rezekinya, diberi kebahagiaan dunia akhiratnya. Doakan. Semua guru tidak berpikiran untuk mendapatkan ini itu dari ibu, enggak. Hanya minta doa. Saya ini juga guru. Bapak Ibu, kita sama-sama guru. Saya juga guru. Saya punya pondok pesantren khusus menghafal Al-Quran. Anak-anak saya, anak-anak didik saya itu, mereka kita targetkan 2 tahun atau 3 tahun hafal 30 juz. Alhamdulillah. Kita nggak ingin, tidak berpikiran orang tua wali santri kemudian bawa ini Ustaz mobil untuk pondok. Enggak ada keinginan itu. Kita hanya menginginkan doa dari para wali santri. Cukup dengan doa ini yang akan membahagiakan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah Rasulullah SAW pernah bersabda begini Bapak Ibu. Dalam riwayat hadis secara maknanya begini. Seseorang itu belum dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia bersyukur kepada manusia. Ibu, dengar. Kalau kita Bapak Ibu, kalau kita ingin kesyukuran kita itu dianggap diterima oleh Allah, itu kita harus menampakkan kesyukuran kita, terima kasih kita kepada manusia. Makanya kalimat di dalam riwayat disebutkan, jika ada orang lain berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan yang setimpal sampai kau melihat kebaikan orang itu sudah kamu balas. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita jadikan kesyukuran kita kepada guru-guru anak kita dengan doa-doa yang terbaik. Lantunan doa, doakan Bapak Ibu. Ucapkan banyak-banyak terima kasih, banyak-banyak
Buka jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas semua kebaikan guru-guru anak kita ini dengan kebaikan yang lebih baik dari apa yang dibayangkan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa anak-anak harus menghafal Al-Quran? Ibu perlu dipahami. Mau tidak? Bapak Ibu, bapak Ibu, ibu bapak perhatikan. Anak-anak tolong jangan rame dulu ya. Oke. Jadi kalau ibu ditanya mau tidak, seandainya ibu diangkat menjadi keluarga besarnya Prabowo, mau tidak ibu? Nanti dapat apa-apa, mau jabatan, mau apa, dapatlah, dianggap atau diangkat menjadi keluarganya Pak Prabowo, presiden kita. Mau tidak? Oke lah, kalau nggak Pak Prabowo, mau tidak? Kalau ibu ini diangkat menjadi keluarganya Nabi Muhammad SAW, mau? Baik. Bayangkan ibu, ketika Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah pernah mengatakan apa? Inna lillahi, bukan Mbak Inah, inna lillahi ahlina fin nasi au fi ahlina fil ardi. Sesungguhnya Rasul pernah bersabda ini, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga yang ada di bumi ini. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Bayangkan ibu, Allah akan mengangkat orang itu, ibu menjadi keluarganya Allah. Mau tidak? Jadi keluarganya Allah, jadi orang yang dekatnya Allah, orang yang akan dicintai oleh Allah. Mau tidak? Pasti mau. Orang beriman pasti mau dong. Mau. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhu? Wahai Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah yang akan menjadi keluarganya Allah? Siapa ya Rasul? Maka Rasulullah SAW bersabda, hum ahlul Quran wa khassatuh. Mereka yang akan menjadi keluarganya Allah adalah ahlul Quran, dan yang khusus dari ahlul Quran. Ahlul Quran, ibu bapak, siapa yang dimaksud dengan ahlul Quran? Siapa bapak? Ibu? Siapa? Siapa? Ahlul Quran itu bapak ibu adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan Ahlul Quran. Bapak ibu, saya mau nanya, hari ini siapa dari habis subuh sampai hari ini yang sudah membaca Al-Quran 1 juz? Ada? Belum ada. Setengah juz. Ibu, ada? Ibu wali santri, kalau ustaz pastilah. Wali santrinya aja, wali siswa. 1/4 juz. 1 halaman yang membaca Al-Quran 1 halaman habis subuh sampai sekarang 1 halaman. Gak ada juga. Bapak ibu mau gak sih jadi keluarganya Allah, mau gak? Kalau mau, baca dong. Baca. Membaca Al-Quran itu bagian gizi hati kita bapak ibu. Lebih-lebih sekarang kita ini berada di bulan apa ini? Bulan Sya'ban. Sebentar lagi habis bulan Sya'ban, bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan
Ramadan itu para ulama menyebutnya dengan Syahrul Quran. Syahrul Quran, bulan membaca Al-Quran. Kenapa disebut seperti itu? Karena Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maka Ramadan adalah bulan untuk baca Al-Quran. Hari ini kalau kita, saya, ibu, semua bapak-bapak yang ada tidak baca Al-Quran, bagaimana di bulan Ramadan nanti? Oh Ustaz, nanti beda. Kalau bulan Ramadan saya baca terus. Oke, itu kan keinginan, ya, niat dan keinginan. Alhamdulillah, dicatat kebaikan. Tapi ibu, para ulama sudah menjelaskan. Ulama menjelaskan begini, Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i, wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Syaqiyul Zar'i, wa Syahrul Ramadan Yaumul Hasadi. Ini perkataan Abu Bakar Ad-Dalhi. Beliau mengatakan begini, para ulama itu mereka menasihati kita. Bulan Rajab, Rajab itu kan bulan kemarin, Pak. Benar nggak? Bulan kemarin itu bulan menanam, bulan bercocok tanam. Sedangkan bulan Sya'ban ini adalah bulan sedang menyirami, disirami, kasih pupuk. Nanti bulan Ramadan itu bulan panennya. Apa maksudnya? Bulan Rajab kemarin itu bulan kita sudah membaca Al-Quran 1 hari setengah juz, 1 hari 1 juz, baca Al-Qurannya begitu, membiasakan. Bulan Sya'ban setiap waktu kita baca minimal bulan Sya'ban itu 1 hari 1 juz, minimal 1 hari 1 juz, lebih-lebih alhamdulillah kalau lebih. Itu adalah menyiram, membiasakan. Nanti di bulan Ramadan menjadi habit kebiasaan yang menjadikan kita bisa membaca Al-Quran dengan mudah. Maka siapa yang hari ini membiasakan baca Al-Quran, di bulan Ramadan akan dimudahkan oleh Allah untuk baca Al-Quran. Siapa hari ini yang susah atau jarang baca Al-Quran, di bulan Ramadan hanya anak-anak susah untuk baca Al-Quran. Dia akan disibukkan untuk mempersiapkan nanti buka apa ya sore, mau beli apa, makan apa, nanti kalau lebaran bajunya pakai apa, beli yang di mana, dan seterusnya. Disibukkan oleh Allah karena Allah nggak mau orang-orang yang tidak ada persiapan sebelumnya untuk ikut panen di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingatkan, ini belum telat, ini belum terlambat. Ramadan kurang berapa hari? Berapa hari? Antara itu ya, antara itu. Mudah-mudahan kita, umur kita sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Kita ketemu dengan bulan Ramadan, kita bisa menghasilkan amalan-amalan terbaik kita. Salah satunya adalah tilawatul Quran. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bapak, saya ingatkan Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bapak, Ibu, kenapa sih kita harus baca Al-Quran? Kenapa? Karena ini alasan. Kenapa kita harus baca Al-Quran? Alasan pertama, Pak Ustaz, karena ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mana dalilnya? Mana alasannya? Mana dasarnya? Kita sebutkan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh baca Al-Quran. Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Inilah dasar kenapa kita baca Al-Quran. Untuk apa? Untuk apanya?
Pertanyaan untuk apa? Untuk apa kita baca Al-Quran? Kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quranmu ini aku diselamatkan, aku diberikan syafaat. Amalanku sangat sedikit ya Allah. Amalanku ini dibandingkan dosa-dosaku tidak sebanding. Terlalu banyak dosa yang aku lakukan. Mudah-mudahan dengan baca Al-Quran ini, Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepadaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Innahu ya'ti yaumul qiyamah, karena Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat, akan menolong di mana orang itu mau dimasukkan ke neraka, tetapi Al-Quran datang mengatakan, ya Rabb, orang ini ketika di dunia senantiasa membacaku, senantiasa membaca Al-Quran, izinkanlah aku memberikan syafaat, jangan kau masukkan ke neraka. Maka Allah pun memberikan izin kepada Al-Quran untuk memberikan syafaat menyelamatkan orang ini. Maka ibu, bapak, membaca Al-Quran tidak pernah rugi. Membaca Al-Quran tidak akan pernah sengsara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Apa kata Allah? Ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, dengan berzikir kepada Allah. Maksud berzikir apa? Ayat tilawatil Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati kamu akan tenang. Kebahagiaan, bahagia. Bahagia itu mudah. Bahagia itu mudah. Caranya tenangkan hati. Kalau hati sudah tenang, bahagia muncul. Makanya semua manusia ini sudah diberi namanya sarana untuk menjadi bahagia. Jadi bahagia itu bisa didapat oleh siapapun. Sampai orang buta, sampai orang cacat, sampai orang lumpuh, itu bisa bahagia. Bagaimana caranya? Caranya tenangkan hati. Hati inilah yang akan memicu orang itu akan bahagia. Makanya ketenangan hati itu menjadi ketenangan hidup. Orang punya uang banyak, orang punya kendaraan mewah, orang punya rumah yang luas, pekerjaan yang mentereng. Kalau hatinya tidak tenang, bahagia tidak? Tidak akan. Tidak akan pernah bahagia. Demi Allah nggak pernah bahagia. Kebahagiaan itu di hati yang tenang. Makanya Allah sudah memberitahu, kalau kamu ingin bahagia, Bidzikrillah, zikir pada Allah, zikir pada Allah. Salah satu afdal zikri kalimat la ilaha illallah dan tilawatil Quran. Baca Al-Quran. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ketika ibu lagi susah, ketika ibu lagi galau, kemudian ibu nyetel murotal, membuka HP, setel HP, kemudian di situ ada murotal, tilawah Al-Quran. Kira-kira ibu tenang nggak hatinya? Tenang kan? Kalau tidak tenang, menandakan hati ibu sudah rusak, hati ibu sudah berpenyakit kronis. Karena hanya orang-orang yang tenang hatinya ketika dibaca Al-Quran itu orang beriman. Itu orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Hati ini akan bertambah iman, semakin tenang, semakin nyaman. Itu dengan Al-Quran tadi. Bapak Ibu yang beragama, kenapa kita harus baca Al-Quran? Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Dalam surat Thaha Allah mengatakan apa? Siapa saja
laki-laki ataupun perempuan yang dia berpaling dari Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka kata Allah, saya pastikan orang ini hidupnya akan susah. Hidup pasti susah, pasti. Ada kisah di Semarang, seorang ibu-ibu, anaknya 4. Ibu-ibu anaknya 4. Kehidupan ekonominya sangat rendah, di bawah rata-rata manusia biasa. Rendah, susah hidupnya. Kemudian kakaknya datang untuk silaturahim, bertemu dengan adiknya yang susah. Akhirnya seorang adik perempuan, adiknya perempuan ibu ini, dia bercerita kepada kakaknya, "Kak, betulah ekonomi keluarga saya." Diceritakan kehidupannya bla 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 bla, curhat kepada kakaknya. Kakaknya hanya ngomong gini, "Dek, saya akan membantu dengan satu syarat." Apa itu? Begini, baca Al-Quran mulai hari ini selama 1 bulan, 1 hari 5 juz. 1 hari 5 juz. Kalau nggak 4 atau 5, saya lupa. Kalau nggak 4 atau 5 juz nggak apa-apa. 1 hari 5 juz. Kata adiknya, "Mas, nggak salah Pak. Saya ini ibu-ibu. Saya ngurus masak, nyuci, beresin rumah, anak-anak masih kecil-kecil. Saya harus mandiin, saya harus siapkan mereka sekolah dari sibuk. Nggak mungkin saya bisa, jangankan jus, 1 jus saja jarang saya bisa." Kata kakaknya, "Saya akan bantu kalau kamu lakukan ini." Hanya itu aja. Saya itu kakaknya lama-lama terus pulang. Hari itu pulang. Setelah pulang, ditunggulah dalam waktu 1 bulan itu. 1 bulan kemudian kakaknya datang, nanya. Ketika dia melihat adiknya, adik wajahnya ini sudah sumringah, sudah senang bahagia. Tanya, "Gimana keadaan?" "Alhamdulillah baik." "Gimana, mau masih curhat gak enak enggak? Mau minta bantuan enggak? Kok sudah gak mau bantu enggak?" "Alhamdulillah Mas, setelah saya melaksanakan nasihat Mas, 1 hari 5 juz saya lakukan, saya berusaha untuk melakukannya. Semenjak itu kehidupan kami jadi bahagia." Bukan berarti gaji atau pendapatan suami saya bertambah, tidak. Entah kenapa hidup ini jadi mudah. Anak-anak mudah diatur, semuanya jadi mudah, ringan. Itu rahasia. Ternyata ketika seseorang itu dekat dengan Al-Quran, Allah akan bantu, walaupun dia tidak tahu dari mana dia membantunya. Allah bantu dari siapa nggak tahu. Dimudahkan begitu mudah. Yang anak-anak susah dibangunkan, mudah dibangunkan. Anak-anak yang biasa dimandikan, mandi sendiri bisa jadi. Seterusnya. Itulah bantuan Allah. Dimudahkan, diberesi semua urusannya dengan Al-Quran. Maka saya ingatkan, saya nasihatkan untuk saya pribadi dan adik, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran. Setelah Allah mengatakan, berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Apa ayat selanjutnya? Allah mengatakan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Dengan tali Allah, pegang teguh. Wa'tasim, pegang teguh. Bihablillah, dengan tali Allah. Ibu, saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan hablullah, tali Allah? Dalam tafsir itu maknanya ada 3, mungkin ada lebih, yang saya tahu hanya 3. Tapi salah satunya
hablullah, tali Allah itu Al-Quran. Itulah maksud ayat Al-Quran, di mana Allah mengatakan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Maksudnya dengan Al-Quran, pegang. Kalau namanya megang, itu dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Dekat. Kalau sudah megang, kira-kira suatu saat dibuka apa enggak? Dibuka, pasti akan dilihat. Namanya dibuka pasti dilihat, kan? Ini apa ya? Kok dilihat? Itulah, ketika kita sudah dekat dengan Al-Quran, kita akan lihat. Kita lihat Al-Quran, ayat demi ayat kita lihat. Subhanallah, Ibu Bapak, melihat huruf-hurufnya saja, itu akan menyehatkan mata. Menyehatkan mata. Tapi banyak orang yang pakai kacamata berarti nggak pernah membaca Al-Quran dong. Belum mesti juga. Tapi para ulama mengatakan siapa yang menghafal Al-Quran, dia tidak akan pernah pikun. Semua penghafal Al-Quran nggak pernah pikun, nggak pernah lupa. Dengan syarat dia mungkin. Kalau kita kan ibu-ibu, saya ini kan hafal Al-Quran sudah selesai hafal, lupa. Ya, lupa. Sampai hari ini kalau kita suruh udah sekali duduk 2 juz, jangan saya udah lupa Ustaz. Kalau dulu kan 30 juz hafal, cuma udah lupa. Lupa kita. Kenapa seperti itu? Inilah yang menyebabkan kita pikun. Kita naruh kunci di kantong, kita nyari kemana-mana, dimarahin oleh satu rumah. Tak tahu yang kuncinya di kantong. Pikun itu Pak. Yopo ini gara-gara umur, naik umur. Orang yang hafal Al-Quran enggak? Syaratnya mungkin 30 juz, makanya mungkin hafal terus 30 juz di dalam otak dan hati. Itu hanya wahasa, orang khusus. Orang khusus itu hanya orang-orang khusus yang Allah khususkan. Karena apa? Karena Allah telah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Dengan adanya orang yang hafal 30 juz mungkin. Itulah orang yang menjadi keluarganya Allah yang akan menjaga Al-Quran Al-Karim yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat yang paling mulia. Ketahuilah, Nabi Isa itu punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Bisa nggak? Bisa. Membuat orang yang penyakit sopak atau penyakit koreng bertahun-tahun sekali usap langsung sembuh. Nabi Isa. Nabi kita Muhammad SAW memiliki mukjizat paling tinggi, yakni Al-Quranul Karim. Mukjizat Al-Quran ini Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun makhluk yang bisa membuat seperti Al-Quran. Walaupun semuanya berkumpul untuk membuatnya, tidak akan bisa. Satu ayat saja tidak bisa. Satu ayat tidak akan bisa. Karena ini mukjizat yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dipilih, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita bangga dengan Al-Quran. Kita bangga dengan anak-anak yang hafal Al-Quran. Kita bangga dengan orang yang hafal Al-Quran. Di mana ada orang yang hafal Al-Quran, muliakan dia. Kita hari ini mungkin kita tidak hafal Al-Quran. Saya belum hafal Al-Quran Pak Ustaz. Dulu pernah tapi lupa. Oke, kita nggak hafal. Sekarang masih banyak ada orang yang hafal Al-Quran. Muliakan dia. Bapak Ibu pernah lihat kan? Ada seorang ulama yang sudah senior, yang sudah tua, tapi ketika bertemu dengan penghafal Al-Quran, penghafal Al-Quran yang kecil ini dicium, tangannya dicium. Pernah lihat kan? Kenapa? Karena memang Al-Quran ini membuat orang menjadi mulia. Di mana ada rumah, di situ penghafal Al-Quran ada, maka rumah itu menjadi mulia. Di mana ada sekolah, di sekolah itu ada penghafal
menjadi mulia. Karena di mana Al-Quran itu berada, kemuliaan itu akan ada. Itulah Al-Quran. Maka saya berharap kita yang sudah tua ini diulang lagi hafalannya Bapak Ibu. Hafalannya diulang lagi. Jangan malu. Di Arab Bapak Ibu, di Arab. Di Arab itu ada peserta daurah. Peserta daurah penghafal Al-Quran tertua. Umurnya itu 60 lebih. Sudah tua. Panitia penerimaan itu kaget. Bapak menghafal Al-Quran sudah tua seperti ini untuk apa? Apa jawabnya Bapak Ibu? Ketika Syekh seorang yang tua ini ditanya, Bapak sudah tua seperti ini menghafal Al-Quran untuk apa? Apa kata beliau? Beliau mengatakan begini, Ustaz, saya sudah tua, mungkin umur saya tidak sampai setahun atau berapa hari tidak sampai. Tapi Ustaz, cita-cita terbesar saya semenjak dulu sampai sekarang, saya ingin ketika aku menghadap Allah, aku sudah hafal Al-Quran. Aku mati sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Bapak Ibu punya cita-cita seperti itu tidak? Punya? Yang punya angkat tangan, punya tak? Alhamdulillah masih ada 10 lebih. Walaupun hanya sekedar cita-cita, insya Allah ketika cita-cita itu jujur dari hati, Allah akan sampaikan. Allah tidak akan cabut nyawa kita kalau kita belum hafal Al-Quran. Ya sudah, kalau begitu Ustaz, saya nggak mau menghafal Al-Quran dulu lah. Kalau udah 70 tahun aja saya menghafal Al-Quran. Karena kalau sudah hafal Al-Quran mati saya Ustaz. Enggak juga. Hafalkan saja. Soal mati itu urusan Allah. Hafalkan. Alhamdulillah. Orang tua ini Ibu tahu, ketika beliau selesai daurah kurang 40 hari, beliau orang tua ini selesai menghafal Al-Quran. Subhanallah. Malam itu diwisuda, pagi hari meninggal. Malam hari diwisuda, pagi hari meninggal. Subhanallah. Kenikmatan yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika orang sudah menghafal Al-Quran, belum dicemari dengan sesuatu apapun, masih sekedar ingatan hafalannya, meninggal. Iqra warti warattil kama kunta tartilu fil dunya. Kata Rasulullah, Bapak baca Al-Quran, naiklah ke tangga-tangga ke atas, baca sebagaimana engkau baca Al-Quran. Karena manjilah tempat kamu berada sampai di mana hafalan Al-Quranmu nanti. Bapak Ibu, kita perbedaan nanti semua kita insya Allah masuk surga. Masuk surga kan? Insya Allah masuk surga. Karena Rasulullah sudah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau masuk. Kira-kira ada yang nggak mau masuk tak? Ada yang mau masuk atau ada yang nggak mau? Mau masuk kan? Semuanya mau masuk surga. Semuanya kita masuk surga. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya kita masuk surga. Tapi ingat, surga itu Ibu, surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada kelas-kelasnya. Kelas yang paling tinggi itu adalah orang yang menghafal Al-Quran. Sampai di mana kita hafalannya? Hafalan saya ini sampai trikul doang, sampai Al-Ikhlas Ustaz. Baru naik. Coba baca dan naiklah. Dari situ doang. Enggak naik. Enggak ada lagi. Udah disitulah. Udah 10 juz naik 10 ke atas tinggi-tingginya. Begitu seterusnya. Ada orang mengatakan begini, yang penting masuk surga Ustaz, naik ke berapa enggak apa-apa. Ibu, kenikmatannya surga itu
Semakin tinggi, semakin kenikmatan tersendiri. Karena nikmat itu tidak bisa diukur dengan fisik. Kenikmatan itu rasa, bukan fisiknya, rasa. Makanya semakin orang semakin tinggi ada kenikmatan tersendiri. Sebagaimana hari ini ada orang yang ingin jadi menteri, ada orang yang ingin jadi presiden, bukan karena untuk cari dunia, bukan karena untuk mencari uang, bukan. Ada rasa nikmat tersendiri, di atas itu ada rasa sendiri, nggak tahu rasanya kayak apa karena saya juga belum pernah jadi presiden. Ada rasa sendiri. Ada. Begitulah ketika nanti di akhirat itu ada kenaikan, ada tangga kenaikan. Sampai di mana hafalan kita? Maka semakin banyak kita hafalkan Al-Quran, semakin tinggi. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kualifikin rahimahullah. Kembali bahwasanya bulan Ramadan yang akan tiba nanti insyaallah itu adalah bulan membaca Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran dengan semestinya. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tertil dan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak yang kita baca, maka semakin banyak pahala yang akan kita dapat. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana harfan wahidan, yu'ti ajran hasanah." Atau kama qala, siapa yang baca Al-Quran satu huruf dalam Al-Quran dikasih ada kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku enggak ngatain, aku enggak bilang kalau alif lam mim itu satu huruf. Tapi itu ada alifun harfun, wala harfun, wa mim harfun. Atau kama qala Rasulullah SAW. Itu alif lam mim itu 3. Kalau ibu enggak hafal Al-Quran, bacalah Al-Fatihah. Ketika masak baca Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Alif Lam Mim, Yasin, ulang-ulang aja terus. Pahala semua berpahala. Semuanya berpahala. Jangan remehkan. Alif Lam Mim goreng. Alif Lam apa sih kok? Pokoknya Alif Lam Mim hafal saya. Udah itu aja. Pahala terus. Baca. Lisan kita jangan pernah berhenti dari baca Al-Quran. Basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah, salah satunya adalah tilawatil Quran. Basahi terus. Jangan berhenti mingkem, jangan terus. Basahi lisan kita dengan tilawatil Quran, baca Quran. Walaupun diulang. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah, dan terakhir saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika anak-anak kita ini sudah nanti di wisuda, mungkin mereka sudah hafal 1 juz atau 2 juz. Berarti ibu bapak punya tugas tambahan. Tugas tambahannya apa? Tugas tambahannya adalah menjaga hafalan anak-anak kita. Yang dulunya belum hafal, tugasnya ngajarin hafal. Sekarang sudah hafal, tugasnya menjaga hafalannya. Rasulullah pernah mengatakan, hafalan Al-Quran seseorang itu lebih cepat lepas, lebih cepat hilang daripada onta yang diikat. Cepatnya luar biasa. Hari ini Bu, ada anak yang mungkin di sini mungkin 2 juz, ditanya bolak-balik nggak ada keliru, mungkin. Seminggu kemudian mungkin ada berapa ayat sudah mulai kendor, hilang 1, 2, 3. Sebulan, setahun mungkin tinggal beberapa surat. Itu kesalahan bukan pada anak saja, tapi kesalahan pada orang tua. Ini anak saya dulu katanya hafal, tapi ternyata mana? Kok gak hafal? Salahnya ibu gak mau jaga. Maka buat jadwal di rumah ibu, buat jadwal habis maghrib murojaah setengah juz. Pokoknya wajib setengah juz. Kamu gak boleh nonton TV, kamu gak boleh main, kamu gak main HP sebelum kamu murojaah dulu. Buat jadwal terus. Nanti dibantu dari sekolah buat ketentuan ini harus murojaah setiap hari ini. Itu insya Allah akan membuat hafalannya terjaga, walaupun kembali kepada Allah yang kasih apa tidak. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika anak kita hafal Al-Quran ini bukan menandakan bahwasanya anak saya pintar, belum.
Allah pilih anak ini orang baik. Anak ini akan mau dijadikan oleh Allah sebagai keluarganya Allah, jiri insya Allah. Maka ibu bapak harus berpikir, saya ingin jadikan anak ini hafal Al-Quran 30 juz. Ustaz, saya mohon bimbing anak saya ini supaya dia selalu rajin menghafal Al-Quran. Insya Allah ibu doakan anak usaha 30 juz hafal. Kelak di hari kiamat anak-anak yang seperti ini akan memanggilkan mahkota kepada orang tua. Bahagianya rasa hati ketika anak-anak kita membahagiakan kita. Bahagia nggak, Pak? Bahagia luar biasa. Saya itu ketika anak didik saya selesai mungkin atau selesai hafalan 30 juz, saya disuruh untuk memberikan sambutan, nggak kuat, nangis saya. Saya nggak kuat, ini anak orang, itu aja membuat saya luar biasa. Bahagianya itu, nangis bahagianya itu, Masya Allah. Nggak terbayang anak ini bisa. Padahal dulu masuk orang nggak baca Al-Quran aja nggak bisa. Kok bisa ya? Subhanallah. Benar janji Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah sudah berjanji, sungguh Al-Quran ini sudah akan mudahkan untuk diingat bagi orang-orang yang mau mengingat. Kembali kepada pribadi kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya kira ini yang bisa saya ingatkan. Dan saya sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali, Ibu, ini hampir Ramadan. Mulai sekarang dibiasakan baca Al-Quran, Ibu. Pemanasan baca Al-Quran. Habis sholat subuh, bacalah walaupun 1 halaman. Bacalah walaupun 1 halaman. Kalau tidak bisa membaca Ibu, karena sibuknya masak, dihafal. Hafal. Ibu baca, ya tadi trikul dan yang lain-lain yang Ibu hafal. Baca. Jangan tidak membaca. Jangan tidak baca. Karena itu adalah awal pertama aktivitas kita. Diawali dengan Al-Quran, insya Allah berkah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas tausiah yang sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abu Taki. Semoga untuk yang mendengarkan kami semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Acara selanjutnya persembahan Aku Ingin Jadi Hafiz Quran. Prosesi wisuda tahfiz. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, untuk wali murid wisuda tahfiz untuk kembali menduduki tempat yang sudah disediakan. Agak sesuai. Gak apa-apa, nggak sesuai ini ya, nanti barisannya sama kayak tadi. Gak basah bisa Ini